Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman yang membawa kita menyoroti mengenai kasih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu kali ada seorang bapak-bapak yang mendorong gerobaknya menjual akan ice cream, menjual juga balon-balon. Anak-anak itu kemudian selalu datang dan mencari dia karena dia selalu keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu gang ke gang yang lain, dan dia punya musik spesial sehingga anak-anak suka dengan musiknya dan tahu kalau dia sudah datang karena lagunya itu diputar oleh dia. Nah, satu kali waktu di tengah anak-anak itu beli ice cream, ada yang beli balon-balonnya itu, datanglah seorang anak gadis yang masih kecil, kurus badannya, lusuh penampilannya. Lalu dia bertanya kepada yang jual balon, Pak, kalau balon yang warnanya hitam, apa juga bisa terbang? Kalau balon yang merah bisa terbang, yang putih bisa terbang, yang kuning bisa terbang, yang hijau bisa meletus kayak lagu. Meletus balon hijau, dor. Kalau yang hitam bisa terbang enggak? Lalu sang bapak ini bilang sama dia, balon terbang itu bukan karena warnanya. Balon terbang itu adalah karena ada sesuatu dalam balon itu. Ada gasnya yang bisa buat balon itu terbang. Mau warna apa saja, balon itu bisa terbang kalau ada gasnya. Hidup orang Kristen kurang lebih seperti itu. Di dalamnya itu yang jauh lebih penting, Bapak Ibu. Banyak kita mengurus yang di luar, penampilan luar, wajah kita, rambut kita, performance kita, penampilan kita. Kita dandani dari atas sampai bawah, kita concern, peduli, kita fitness, kita olahraga, kita naik sepeda, kita pergi ke salon, kita lakukan banyak perawatan wajah ini dan itu, Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting di mata Allah itu yang di dalam. Betul Bapak Ibu? Yang di dalam itu. Karena yang di dalam itu menentukan apa yang akan keluar di luar. Kalau dalamnya baik, kita keluarnya di luar baik. Kalau dalamnya itu tidak baik, juga pasti ekspresinya tidak baik. Itu sebabnya kita harus jadi orang yang memperhatikan yang di dalamnya. Bukan hanya yang di luarnya. Supaya kita di dalam hidup berjalan di dalam kebenaran firman. Kalau kita bicara yang di dalam, itu kita bicara karakter. Itu kita bicara kualitas kasih kita. Kita bicara siapa kita itu di dalam. Kalau kita berkata orang itu baik, itu bukan masalah luar, itu bicara di dalam. Orang itu loh sabar baik, luar biasa, itu bicara dalam. Orang itu loh tidak gampang marah, itu bicara dalam, Bapak Ibu. Manusia itu antara membandingkan penampilan luar dengan esensi di dalamnya, manusia itu memilih yang di dalam. Dalam itu penting. Bahkan Allah mementingkan yang ada di dalam. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengar firman mengenai the round love. Tema kita di bulan ini adalah the round love. Kasih yang bulat, kasih yang utuh, kasih yang sempurna. Semua kita itu seringkali jatuh bangun di dalam hal mengasihi. Tidak ada manusia sempurna dalam mengasihi. Suami bisa bikin salah, istri bisa bikin salah, orang tua bisa bikin salah, anak-anak bisa bikin salah. Kita ini seringkali jatuh bangun dengan kualitas yang ada di dalam. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mengasihi, bagaimana Allah bicara mengenai kasih. Apakah sama terminologi
kasih yang ada dalam pandangan Allah dan terminologi kasih yang ada di dalam hidup kita manusia. Saya ingin membawa kita melihat pada satu contoh, yaitu adalah Abraham. Nah Bapak Ibu, marilah kita melihat mengenai the round love. Kasih yang bulat, yang utuh, yang sempurna itu yang seperti apa? Yang pertama kita melihat bahwa the round love means total obedience. Kasih yang betul-betul bulat, kasih yang sungguh, kasih yang benar itu adalah bicara mengenai ketaatan. Kasih di dalam pandangan Allah itu bukan puisi kasih. Bukan sajak, bukan deklamasi, bukan mulut Bapak Ibu. Kasih yang Allah maksudkan adalah obedience, ketaatan. Coba lihat dengan saya di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama saja. Kejadian 12 ayat yang pertama, Allah berfirman kepada Abram. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kalau kita baca ayat 2, ayat 3, ayat 4, itu semua bicara janji Tuhan untuk memberkati Abram dengan keluarganya, dan dia akan dijadikan bapak beriman. Dari dia akan lahir raja-raja yang besar. Dia akan dibuat masyhur namanya. Dia akan disebut bapak segala bangsa. Luar biasa. Tetapi fondasinya adalah ayat 1. Ayat 1 bicara mengenai taat. Abram ini diberkati karena dia adalah manusia yang punya total obedience unto the Lord. Punya ketaatan penuh total kepada Allah. Coba kalau saudara ini pulang dari sini habis ibadah, lalu ada seseorang yang minta kenalan sama Bapak Ibu di luar sana. Kenalin ya, nama saya Suprapto. Maaf kalau ada yang nama Suprapto. Suprapto. Ya, lalu saudara bingung, diam-diam kok ada orang minta kenalan. Saudara kasih tangan dan salaman. Lalu orang itu bicara 1 menit, kemudian dia bilang begini, Pak, Bu, ikut sama saya ya. Kemana? Ikut aja. Kira-kira saudara langsung jalan? Enggak. Nomor 1 kita mikir, siapa Anda yang ngajak saya? Nomor 2 Anda mikir, kemana kamu mau bawa saya? Nomor 3 Anda mikir, apa yang terjadi setelah saya kamu bawa? Kan begitu. Tapi lihat kepada Abram, beda Bapak Ibu. Abram ini total obedience kepada Allahnya luar biasa. Tuhan tidak sebut ke negara mana dia akan bawa. Tapi Abram, dia kumpulin keluarganya, dia kumpulin semua harta yang dia bisa bawa, dia kumpulin semua para pegawai stafnya yang dia bisa bawa, dan dia bawa berjalan ke negeri yang dia tidak tahu kemana dia harus berjalan dan melangkah. Total obedience, ketaatan penuh. Bapak Ibu, inilah yang ada di dalam kehidupan Abram. Dia begitu luar biasa kepada Allah. Nah kalau kita bicara ketaatan Bapak Ibu, ketaatan itu adalah mengalahkan pikiran dan perasaan. Seringkali manusia tidak taat karena apa? Karena pikirannya main, karena perasaannya main, karena pikiran dan perasaannya itu mengganggu dia. Berkata tidak benar ini, tidak cocok, tidak masuk logika, tidak masuk akal apa yang kita lakukan dan yang diminta kita lakukan. Perasaan berkata, mana mungkin, mana bisa, aduh itu mustahil dan lain sebagainya. Disinilah kita melihat seringkali kalau kita mau belajar taat, pikiran kita bisa mengganggu, bisa menolak. Perasaan kita bisa mengganggu, bisa menolak. Dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang tidak bisa taat. Saudara, kalau saudara perhatikan kata taat itu luar biasa Bapak Ibu. Karena kata taat itu selalu dimulai dengan huruf T. Aduh Pak, kalau gitu juga tahu. Taat itu adalah dispel T-A-A-T. Dibaca dari depan bicaranya taat.
Dibaca dari belakang ke depan juga dibacanya taat. Disusun dari atas ke bawah kita bacanya taat. Dibaca dari bawah ke atas kita bacanya juga taat. Ditulis diagonal bacanya taat. Dibaca dari bawah ke atas diagonal taat. Dahsyat taat itu Bapak Ibu. Kata taat itu luar biasa. Ini sesuatu yang indah. Allah kalau mau berkati seseorang, nomor satu Bapak Ibu, dia harus taat. Dan ini yang dimiliki oleh Abram yang mengasihi Allah. Jadi kalau kita bilang mengasihi harus ada taat. Ketaatan adalah mempercayai firman. Belajar mempercayai firman apa adanya. Belajar menerima firman apa adanya. Belajar tidak mendebat firman. Tidak perlu menyaring firman. Tidak perlu menyuruh firman membuktikan diri. Karena firmannya adalah murni ya dan amin. Kita hanya perlu mentaati akan firman. Saudara pikir kalau Nuh itu disuruh bangun bahtera di atas gunung Bapak Ibu. Menurut saudara Nuh itu bangun bahtera di atas gunung itu secara logika manusia dan kepandaian manusia itu benar atau salah? Kapan di dunia ini kita tahu adalah manusia yang membangun kapal besar di atas gunung? Taunya kita adalah selalu bangun dekat-dekat dengan pantai, di gelanggang dekat pantai. Kalau sudah jadi tinggal ditarik masuk ke dalam laut. Tapi Nuh diperintahkan bangun bahteranya itu di atas gunung. Di luar akal sehat manusia. Di luar daripada perasaan sehat seorang manusia. Tapi disitulah dia taat. Karena Nuh percaya kepada Allah. Lebih dari yang lain. Ketaatan bicara mempercayai karakter Tuhan. Kita tidak gampang taat kepada siapapun kecuali kita tahu orang itu baik, karakternya baik, bisa dipercaya, baru kita mau taat. Kalau kita lihat Abram itu adalah manusia yang berani taat karena dia tahu dan kenal karakter Allah itu luar biasa. Disinilah kita harus belajar taat lebih lagi. Mentaati Tuhan, mentaati firman, melakukan di dalam hidup kita. Tuhan akan bilang kita percuma tepuk tangan menyanyi menyembah Dia kalau dalam hidup kita Senin sampai Sabtu kita belajar tidak mentaati firman. Kasih itu bukan sekedar mulut. Kasih itu adalah ketaatan. Yesus taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi Bapa. Disitulah kita belajar. Kasih itu tidak mudah. Mentaati itu tidak mudah. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Gaston. Gaston Hervieux. Gaston Hervieux ini adalah seorang pembuat parasut untuk pilot. Kalau orang terbang kemudian tabrakan atau dibom atau kena tembak, dia pencet knop di dalamnya, kemudian kursinya dan pilotnya itu bisa menyembul keluar dari pesawat tinggi ke atas. Kemudian dia buka parasutnya, lalu dia turun pelan-pelan dengan parasutnya. Gaston buat itu. Dia lakukan itu pada tanggal 22 Februari 1911 untuk membuat parasut yang lebih bagus. Yang luar biasa. Panjangnya itu kurang lebih 30 meter. Dan dibuat dengan sangat baik. Lalu dia bawa naik ke menara Eiffel di Paris, Prancis. Dia naik sampai di atas, kemudian dengan maksud menguji akan parasutnya ini. Dan semua orang lihat apa yang akan terjadi nanti. Apakah parasutnya terbuka,
Lalu itu bisa landing pelan-pelan dengan baik sampai ke bawah. Lalu dia mulai ambil nafas panjang, buang nafas panjang, ambil nafas panjang, buang nafas panjang. Dan dia persiapkan hatinya dan mentalnya untuk lihat apa yang terjadi. Lalu dia bilang kepada semua pengunjung yang ada, parasut ini akan saya bawa turun. Tapi bukan saya yang ada di dalamnya, tapi saya isi boneka dengan berat 80 kilo. Lalu kemudian dia terjunkan dan parasut itu kemudian bisa landing dengan baik. Itu artinya berhasil. Tahun depan ada seorang Austria, kerjanya itu tailor, bikin baju, ikut-ikutan bikin parasut. Pada tanggal sama bulan Februari, tanggal 4 tahun 1912. Dia juga datang ke Eiffel, naik ke atas untuk testing dia punya parasut yang diklaim jauh lebih baik dari punyanya Gaston. Semua orang datang lihat. Lalu dia bilang sebelum terjun, parasut yang saya buat ini baik sekali, sempurna. Dan untuk mengujinya dan membuktikan pada saudara, parasut saya ini sempurna, saya akan turun sendiri dengan parasut ini, bukan boneka. Si Gaston yang ada di sana langsung tarik dia ke pinggir. Dia bilang, jangan dong, pakai saja boneka. Jangan kamu turun sendiri. Karena kamu itu sebenarnya parasutmu itu menurut saya tidak masuk akal. Panjangnya cuma separuh, punyaku 30 meter, punyamu 15-20 meter. Parasut itu harus diturunkan dari minimal ketinggian 75 meter. Kita ini cuma 50 meter, kurang tinggi. Debat, merasa dihalangi, marah. Orang lain bilang, iya ikut aja omongannya si dia, ini si Gaston. Marah, mereka ditinggalkan. Dan dilihat orang banyak, dia terjun. Terjun dengan parasutnya. Dan parasutnya itu terbuka sebentar, kemudian robek. Lalu dia meluncur dengan sangat kecepatan tinggi deras, turun ke bawah. Kecepatannya kurang lebih 80 km per jam. Dan nabrak landasan di bawah. Sampai landasan itu waktu diperiksa, cekung Bapak Ibu. Karena kencangnya badannya dan berat badannya yang turun, mati dia. Ketaatan itu penting. Banyak kita tidak bisa lihat jauh, Allah bisa lihat jauh. Makanya kita harus berusaha untuk apa? Belajar taat. Karena kita tidak bisa pandang jauh, kita tidak tahu 2016 ada apa, 2020 ada apa. Tapi kalau Allah menyuruh kita taat, marilah kita belajar taat. Kalau Tuhan sudah berfirman, jalani Bapak Ibu. Kasih itu adalah belajar taat. Kadang-kadang firman itu rasanya, gak enak ya firman ini mengekang saya. Gak enak ya firman ini kok kayaknya mengunci hidup saya. Gak enak ya firman ini kayaknya itu kok menghalangi saya. Kalau kita mentaati, kita akan lihat buahnya. Karena Tuhan itu tidak pernah punya rencana jelek bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya taat itu sebenarnya berbicara cinta kasih. Kalau benar-benar mengasihi Tuhan, belajarlah taat. Dalam apa yang Tuhan mau berikan pada kita, belajar taat. Anak-anak kadang-kadang tidak bisa lihat jauh. Orang tua yang bisa lihat jauh. Makanya anak-anak harus belajar mentaati orang tua. Efesus pasal 6. Kalau engkau ingin bahagia, umur panjang, taati orang tua. Itu firman. Seorang istri harus belajar menundukkan diri pada suami. Ini adalah firman. Mentaati. Seorang suami belajar tundukkan diri kepada Kristus. Ini adalah firman. Kita harus belajar. Setiap kita juga jatuh bangun dalam urusan ketaatan. Mari kita perbaiki hati. Mari kita perbaiki kualitas yang ada di dalam diri kita. Mari kita perbaiki hidup ini. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah
dalam hidup kita masing-masing. Lalu yang kedua kita mau lihat bersama-sama, the round love bicara apa? The round love means total sacrifice. Bicara mengenai pengorbanan total. Kasih itu bicara berkorban. Coba lihat di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat ini membuktikan kepada kita kasih daripada Abraham kepada Allah itu luar biasa. Bayangkan saudara, dia tidak pernah pikir anak, Tuhan bicara dia akan punya anak. Ditunggunya pun 25 tahun. Anak lahir usia 100. Lalu kemudian dia besarkan anak ini dengan penuh cinta kasih sampai anak ini menjadi seorang yang remaja. Lalu tiba-tiba satu kali waktu, ketika anak ini sedang lucu-lucunya dan sudah punya hubungan batin yang kuat dengan dia, dia dengar firman, Abraham, persembahkanlah anakmu di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau itu adalah kita, apa respon kita? Jangan-jangan kita bilang begini, Tuhan, cok nemen-nemen. Tuhan, jangan keterlaluan lah. Jangan terlalu berat lah. Engkau yang bilang dari anak ini akan lahir raja-raja, keturunanku akan banyak raja-raja lahir. Engkau yang berkata akan menjadi bapa segala bangsa. Kenapa tiba-tiba dari anak perjanjian, anak tunggal engkau minta, lalu bakal jadi apa hidup? Bagaimana nasib masa depan ini? Tidak Bapak Ibu. Abraham membuktikan diri, dia mengasihi Allah lebih dari yang lain. Sampai Tuhan sendiri yang sudah bilang. Saudara pikir, bayangin jalan 3 hari untuk korbankan anak ini di atas gunung sebagai persembahan. Kira-kira sambil jalan mikir apa? Kira-kira sambil jalan mungkin bisa mengasihani diri sendiri. Bisa marah dengan kehidupan dan situasi dan lingkungan. Bisa marah kepada Tuhan. No. Dia tidak marah. Dia jalani. Dia bangun mezbah. Lalu kemudian diikat anaknya, ditaruh di atas mezbah. Lalu dia tajamkan pisaunya. Ditajamkan. Sebenarnya udah tajam, saya yakin pisaunya. Tapi sengaja ditajamkan. Dia ulur-ulur waktu tajam-tajamin pisau kali. Siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Tapi gak dengar apa-apa. Jadi rasanya dia bilang, kayaknya Tuhan serius banget nih. Saya harus persembahkan anak ini. Jadi dia deketin anak itu. Nah, bye-bye. Ya, angkat pisaunya Bapak Ibu. Nah, waktu dia mau hunus pisau itu, tiba-tiba dengar suara itu. Abraham, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Hebat banget Tuhan itu. Tepat pada waktunya. Tarik begini. Baru mau ini suaranya. Coba kalau sudah sampai sini susah ngeremnya. Orang tua Bapak Ibu. Refleksnya agak susah Bapak Ibu. Oh Tuhan keperucut. Repot kan. Tapi Tuhan sudah perhitungkan semua. Tuhan sudah perhitungkan gendang telinganya, sensitifnya telinga. Jangan sampai Tuhan bicara Abraham yang tua tidak dengar suaranya. Jadi dia bisa berkata, ya Tuhan. Baru Tuhan bilang, jangan kau bunuh dan jangan kau apa-apakan anak itu. Luar biasa Bapak Ibu. Disitulah Tuhan bilang, sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Takut dalam arti apa? Reverence, menghormati Allah lebih dari semuanya. Karena dia mencintai Allah lebih dari semua. Ini hebatnya Abraham.
Itu sebabnya dia diberkati habis-habisan. Karena dia berani mencintai Tuhan habis-habisan. Ujian kasih adalah menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih, kita harus merindukan ingin yang terbaik bagi orang lain. Suami akan belajar menginginkan yang terbaik untuk istri. Istri akan belajar menginginkan yang terbaik bagi suami. Orang tua akan belajar menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak akan menginginkan yang terbaik untuk orang tuanya yang sudah tua. Kasih itu adalah menginginkan yang terbaik buat orang lain. Beda dengan kasih dunia. Kasih dunia adalah menginginkan yang terbaik untuk diriku sendiri. Itu beda. Ujian kasih adalah memberi, mengusahakan yang terbaik untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri lagi. Ini yang kadang-kadang bikin masalah dalam rumah tangga. Karena kita masuk dalam rumah tangga, kita menginginkan bahwa orang lain menginginkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Orang lain, pasangan kita, melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Kita masuk dalam rumah tangga untuk dilayani atau untuk melayani. Mari pikir baik-baik. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang kita masuk di dalamnya dan kita melayani, bukan dilayani. Kalau konsepnya sudah salah Bapak Ibu, rumah tangga ini akan mengalami berbagai macam angin ribut dalam hidup. Karena masing-masing suami ingin supaya istrinya layani dia, istri ingin suami melayani dia. Lalu disitulah problem demi problem bisa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ujian kasih adalah apa? Keberanian untuk berkorban bagi orang lain. Dan inilah yang Yesus lakukan. Karena dia mengasihi kita. Dan inilah yang Allah berikan kepada kita. Karena demikian kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berkorban. Yesus lahir di Natal. Lalu kemudian naik ke atas kayu salib. Dan kita sebut Paskah. Itu adalah kasih. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, kasih itu adalah memberi. Bukan meminta, bukan menerima, bukan. Alkitab mengajarkan kasih is giving. Kita bisa memberi tanpa kasih. Bisa. Tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Dan Alkitab ajar kita mengasihi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Pada tahun 1882, seorang arsitek Spanyol yang bernama Antoni Gaudi mulai membangun dan merancangkan membangun sebuah gereja yang sangat besar di Barcelona, Spain, Spanyol, yang diberi nama di El Templo de la Sagrada Familia atau The Church of the Holy Family, gereja daripada keluarga kudus. Saya dan Ibu Agnes sudah diberi kesempatan Tuhan lihat gereja ini. Warnanya putih gading, putih semuanya, tinggi. Ribuan orang antri masuk setiap hari untuk lihat gereja ini. Tapi satu hal, gereja ini tidak dan belum selesai sampai hari ini. Gereja ini dikatakan Bapak Ibu, pada tahun 1926 baru selesai 15%. Bangunnya 1882. 1926 baru selesai 15-25%. Yaitu pada saat Gaudi meninggal. Baru selesai 25%. Dan gereja ini kemudian diteruskan oleh teman-temannya yang belajar menginterpretasikan akan desain dia dan meneruskan desainnya. Struktur, bangunan strukturnya baru selesai tahun 2032. Jadi mungkin sebaiknya saudara pergi lihat 2034.
Dan dikatakan bahwa gereja ini ornamen-ornamennya itu akan baru selesai lebih dari itu. Tahun-tahunnya saya nggak kebayang. Gereja yang begitu besar dibangun 100 tahun lebih nggak selesai. Yang hebat adalah begini. Yang hebat. Gaudi, si arsitek top gereja ini. Saking cintanya kepada Tuhan dan cintanya untuk bangun gereja yang tiada duanya. Uniknya tiada duanya di dalam dunia. Dia tidur bertahun-tahun di dalam gereja itu. Gereja yang belum berbentuk dan belum jadi. Dia tidur di dalam sana. Kena debu di sana, dingin di sana, panas di sana. Dia tidur di sana. Satu kali waktu dia pergi untuk cari makan. Dia pergi untuk cari makan. Dia pakai baju biasa, kumuh, tidak perhatikan rambut. Pokoknya pikirannya, hatinya adalah bangun gereja terbaik. Lalu saudara, dia jalan. Lalu kemudian diseruduk, ditabrak oleh taksi. Lalu tukang taksi bawa orang tua ini, taruh dalam mobil, bawa pergi rumah sakit yang super sederhana. Rumah sakit untuk orang miskin. Temennya cari tidak ketemu, sampai besok baru ketemu. Ada di rumah sakit yang sangat-sangat sederhana. Lalu dia bilang, ini orang penting, ini arsitek top negeri kita. Memang nyentrik orangnya. Mari kita pindahkan dia ke rumah sakit yang baik. Dia sendiri menolak. Jangan pindahkan saya. Biarkan saya hidup di sini bersama-sama orang-orang miskin yang sedang sakit. 2 hari kemudian Gaudi meninggal. Dan teman-temannya meneruskan pembangunan sampai hari ini. Kalau saudara punya kesempatan pergi lihat. Sebagian besar mungkin sudah pergi lihat. Kalau saudara punya kesempatan pergi lihat, saudara lihat. Masih bangun terus sampai hari ini. Belum selesai Bapak Ibu. Terus, tapi sudah berbentuk bagus. Bagus, saya sempat foto-foto di dalam juga. Bagus sekali. Sesuatu yang indah. Karena untuk yang dicintai, rela berkorban, tidak tidur di rumah, tidur di dalam bangunannya yang penuh dengan debu dan kotoran. Inilah yang namanya cinta Bapak Ibu. Mari belajar di dalam hidup ini mengasihi. Kasih itu adalah sebuah kata kerja. Kasih itu bukan ucapan saja. Kasih itu action. Mari kita belajar di dalam hidup kita mengasihi lebih lagi. Belajar sebagai suami mengasihi istri, anak-anak lebih lagi. Mengasihi sahabat lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi pelayanan lebih lagi. Mengasihi orang luar lebih lagi. Belajar menjadi istri yang mengasihi suami, menerima suami apa adanya. Percuma Bu, setiap suami kurang lebih ya samalah. Semua kita ada kekurangan. Iya, ibu-ibu ketawa, bapak-bapak istri ya sama. Ya gitu juga lah. Semua istri ya sama, banyak kelemahannya. Karena manusia memang banyak kelemahan. Itu aja. Tapi di tengah-tengah itulah kita belajar mengasihi. Kalau mengasihi yang sempurna semua orang bisa. Mengasihi yang tidak sempurna itu yang sulit. Amin Bapak Ibu. Disitulah dibutuhkan karakter Kristus. Kasih Kristus untuk belajar mengasihi dan mengekspresikan cinta kasih kita. Bulan Natal. Kita merayakan Christmas demi Christmas demi Christmas. Tapi hati ini harus ada kasih Bapak Ibu. Itu yang penting. Yang terakhir yang berikutnya adalah kalau kita bicara kasih, the round love means total faithfulness. Bahwa kasih yang bulat, kasih yang utuh, kasih yang sempurna itu bicara setia penuh. Setia. Saudara jangan pikir setia tidak penting. Di dunia ini setia sangat penting. Kalau mau cari orang pandai, banyak.
Zaman generasi sekarang banyak orang tua sekolahkan anak sekolah tinggi semua. Keluar negeri, sekolah tinggi. Di Surabaya aja udah ada anak-anak yang lulusan Harvard University. Mantep. Yale. Banyak. Pinter-pinter. Padahal papanya mungkin belum tentu punya gelar. Papanya bilang yang penting punya duit nak. Cari orang pintar itu banyak. Cari orang baik juga banyak. Agak susah tapi ada. Cari orang setia, super susah. Buka usaha, lalu berani percayakan rahasianya kepada manajernya. Iya kalau setia. Lah kalau tidak setia, dia buka usaha baru. Kita jadi saingannya. Berarti tadi yang saya lakukan apa? Saya menciptakan kompetitor. Kan begitu. Nah, berapa banyak kita punya perasaan itu. Belajar membentengi diri dari orang-orang yang tidak setia dan bakal tidak setia. Setia itu penting. Kalau anak manusia datang ke dalam dunia, akankah dia menemukan orang-orang yang setia? Ini sesuatu yang penting. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Coba lihat Kejadian 26 ayatnya yang kelima. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Pak, ayat apa ini? Ayat ini adalah ayat yang Tuhan bicarakan kepada Ishak. Sebelum ayat-ayat ini dibicarakan bahwa Tuhan akan berkati Ishak. Tuhan akan berkati dengan luar biasa pada Ishak. Tuhan akan jadikan dia orang luar biasa. Dia akan menjadi orang top. Oh, ini orang akan diberkati dengan dahsyat. Tapi kemudian Tuhan kasih ayat ini. Lu tahu nggak kenapa lu gua berkati? Kira-kira begitu kalau yang bicara di sini Ahok. Tuhan bilang, fondasinya di ayat yang kelima. Kamu aku berkati. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, alias Allah bilang sama Ishak, karena Abraham setia, itu sebabnya aku berkati engkau. Karena Abraham setia, makanya keturunannya aku berkati. Artinya bukan masalah kamu. Aku berkati engkau karena Abraham. Mau anak saudara diberkati? Setia pada Tuhan. Maka saudara tidak perlu pikir masa depan anak, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan beri yang terbaik. Saudara, peranan orang tua ada di sini. Banyak orang tua disalah mengertikan. Kalau pergi dan sekolah luar negeri pasti sukses. Sebagian ya sukses. Sebagian belum sukses. Sebagian tidak pernah sukses. Bukan jaminan. Education is never a guarantee. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Ada firman. Amin. Pegang firman. Saya tidak bilang education is not important. Penting education. Tapi jangan diberhalakan education is number one. Hidup takut Tuhan is number one. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jangan cuma kirim anak ke luar negeri. Beritahu anak, nak sekolah di luar negeri bukan jaminan. Jaminannya adalah Allah. Kalau engkau hidup dengan Allah, engkau pasti diberkati. Supaya anak tidak menjadikan education sebagai berhala dalam hidup. Kita harus hati-hati. Tuhan cari orang setia.
dalam hidup ini. Kasih adalah komitmen untuk tetap loyal dalam kondisi apapun. Mengasihi kalau dan setia kalau semua beres, semua bisa. Tetap setia kalau ada yang gak beres, itu baru hebat. Di tengah-tengah persoalan tetap setia, itu baru hebat. Kalau diberkati baru setia, semua orang bisa. Tapi kalau ada masalah, sakit belum sembuh, perusahaan belum pulih, masa depan belum kelihatan, kita tetap setia, itu yang luar biasa. Kalau sudah lihat berkat, semua orang bisa setia. Tapi kalau sedang ada gangguan dalam kehidupan, bisa tetap setia pada Allah, itu baru jempol. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus hati-hati. Kasih adalah komitmen kita untuk mensupport. Belajar mensupport. Kalau kita itu penuh kasih, apa yang Tuhan mau kita support. Pekerjaan Tuhan di dalam dunia, di dalam gereja, dalam organisasi. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup yang ada di depan mata saudara, yang saudara tahu engkau bisa lakukan sesuatu, support. Itu kasih. Itulah bicara setia. Setia. Saudara yang diberi karunia oleh Allah dalam hidup. Apakah engkau setia pakai karunia itu bagi Allah? Tuhan tanam karunia, talenta dalam hidup. Apakah kita pakai bagi Allah? Atau kita tanam karunia itu dalam hidup dan kita tidak pakai? Kembangkan karunia itu, talenta itu. Itu menunjukkan setia kita pada Allah. Kasih adalah komitmen untuk tidak undur, tidak mundur dari Tuhan. Setia itu artinya tidak mundur, tidak menjauh dari Allah, tidak membelakangi Allah. Itu namanya setia. Kita ke gereja cari Tuhan atau cari berkat. Kita setia kepada Allah karena Dia itu Allah yang benar, makanya kita setia. Atau karena berkatnya memang benar-benar dahsyat. Yang mana? Kita setia karena apa? Mari hati-hati dalam hidup ini. Setia itu penting. Tuhan minta kita belajar setia kepada Dia. Sudah ditolong atau belum ditolong, tetap setia. Sudah lihat berkat atau belum, tetap setia. Sudah lihat mujizat atau belum, tetap setia. Ini yang Tuhan mau. Dan kalau itu kita jalani dalam hidup, kita akan pasti melihat pertolongan Allah. Apa yang Allah lakukan pada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita hidup dan jalan seperti Abraham hidup dan berjalan di dalam kesetiaan. Mari hidup baik, hidup benar, hidup setia kepada Allah. Kita lakukan 3 ini. The round love berbicara mengenai total obedience. Belajar taat. Baca ayat, belajar jalankan. Baca ayat, jalankan. Belajar memahami bahwa kasih itu berkorban. Kasih bukan nyanyian, kasih bukan puisi. Kasih adalah action. Belajar di dalam hidup ini untuk kita setia kepada Dia. Kalau ada satu hal yang harus saudara buktikan pada Tuhan, buktikan bahwa engkau setia kepada Dia. Mau angin ribut model apapun, Tuhan, aku mau belajar tetap setia kepada Engkau. Itu sebabnya Habakuk itu bilang begitu. Di ladang berhasil atau tidak, semua yang ditanam berhasil atau tidak, tidak peduli. Aku akan tetap bersorak-sorak kepada Allahku. Ini bicara setia. Kalau kita hidup dalam semua ini, percaya saya, Tuhan tidak segan-segan buka tingkap langit memberkati kita sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.